Assalamualaikum sahabat cerita. Kali ini saya akan bercerita tentang Imam Maliki. Imam Maliki sejak di dalam kandungan itu berbeda dengan orang lain. Ketika kita di dalam kandungan 9 bulan, Imam Maliki dalam kandungan ibunya itu 3 tahun. Setelah lahir, Imam Maliki pun berkembang seperti anak-anak biasa, suka bermain dan sebagainya. Dan permainan nih yang paling disukai Imam Maliki ketika kecil yaitu bermain burung merpati. Imam Maliki sangat menyukai dan sangat menyayangi burung merpati. Ketika akan menimba ilmu nih, ibunya Imam Maliki juga sangat perhatian, selalu memberi nasihat. Kalau mau main ya boleh main, tapi jangan lupa selalu menuntut ilmu. Dan ketika Imam Maliki akan pergi menuntut ilmu nih, kalau zaman sekarang adalah sekolah, Imam Maliki selalu didandani oleh ibunya dengan pakaian-pakaian yang bersih dan wangi sehingga Imam Maliki terlihat sangat tampan. Dan itu juga berlangsung ketika beliau sudah dewasa, sehingga salah satu muridnya itu sampai ada yang mengungkapkan, tidak ada orang yang ahli hadis, tidak ada orang perawi hadis setampan Imam Maliki. Itu karena Imam Maliki selalu menjaga penampilannya. Imam Maliki tidak pernah keluar dari kota Madinah, sehingga dia menuntut ilmu di kota Madinah dan menularkan ilmunya pun di kota Madinah. Murid Imam Maliki sangat banyak. Imam Maliki memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, Imam Maliki mampu menghafalkan beribu-ribu hadis. Menurut penelitian nih, yang dihafalkan Imam Maliki adalah ratusan hadis. Namun ketika diteliti, ternyata hadis yang dihafalkan oleh Imam Maliki ini yang sahih hanya sekitar 500.000 hadis. Selebihnya hadisnya itu tidak sambung sanadnya. Yang kedua, Imam Maliki ini sangat dekat dengan keluarga khalifah, sehingga ia juga menjadi kepercayaan khalifah. Sehingga anak-anaknya khalifah nih, misalkan di zaman Harun ar-Rasyid, itu ingin anak-anak khalifah ini semuanya menimba ilmu ke Imam Maliki. Ketika dipanggil nih Imam Maliki supaya hadir ke istana, supaya mengajari anak-anak sang khalifah. Namun Imam Maliki menolak karena apa? Prinsip menuntut ilmu adalah muridnya yang datang ke majelis ilmu, bukan gurunya yang datang mendatangi murid. Itu prinsip Imam Maliki dan akhirnya mau tidak mau sang khalifah pun mau menuruti. Saking dekatnya dengan keluarga khalifah nih, kadang-kadang juga sampai ada fatwa-fatwa beliau yang bertentangan dengan khalifah, sehingga tidak memungkiri juga bahwasanya Imam Maliki juga pernah dipenjara gara-gara dia tidak mau mencabut fatwanya tentang masalah agama karena bertentangan dengan khalifah. Namun meskipun demikian, Imam Maliki tetap semangat untuk selalu menuntut ilmu dan menularkan ilmunya. Imam Maliki selain ahli hadis, terus dekat dengan para khalifah, Imam Maliki juga ini memiliki murid yang sangat banyak. Selain memiliki murid yang sangat banyak, Imam Maliki juga konon itu memiliki guru yang sangat banyak. Memiliki guru lebih dari 900 orang guru. Itu kelebihan orang Imam Maliki. Di antara banyaknya guru nih, salah satu guru
menganjurkan bahwasanya Imam Maliki kan mempunyai kelebihan dalam hal menghafalkan hadis nih, agar segera dibukukan. Makanya terus Imam Maliki ini membukukan hadis-hadis yang beliau hafal menjadi sebuah kitab yang namanya diberi kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ini bisa diterjemahkan dengan sebagai rujukan, artinya rujukan orang Islam dalam menjalankan syariat agamanya. Karena ini sebuah karya yang fenomenal nih, Kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Maliki selama 40 tahun dan Harun ar-Rasyid ketika itu khalifahnya sangat mengagumi sehingga menyarankan sebaiknya kitab ini digantung saja nih, sehingga orang-orang akan bisa leluasa membacanya dan orang-orang di sekitar sini nih akan leluasa akan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Al-Muwatta tadi. Namun hal ini tidak disetujui oleh Imam Maliki. Salah satu murid dari Imam Maliki nih adalah Imam Syafi'i. Ini kaitannya ada kelebihan Imam Maliki yang keempat, yaitu Imam Maliki memberi kelebihan yang memiliki firasat yang biasanya bisa dibenarkan kebenarannya. Sehingga Imam Syafi'i selaku murid Imam Maliki nih ketika kecil pernah berjumpa dengan Imam Maliki. Terus Imam Maliki menyapa kepada Imam Syafi'i, "Hai anak muda, siapakah namamu?" "Namaku Muhammad." Dalam artian di sini adalah Muhammad panggilan buat Imam Syafi'i. "Bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah menuntut ilmu, karena engkau kelak akan menjadi orang besar." Sehingga bisa terwujudlah apa yang difirasatkan oleh Imam Maliki bahwa Imam Syafi'i nanti bakalan menjadi orang besar dan itu dibuktikan sampai sekarang bahwa Imam Syafi'i adalah salah satu murid Imam Maliki yang mazhabnya itu menjadi acuan bagi umat Islam di dunia. Salah satunya adalah ketika sudah menjadi muridnya nih, Imam Maliki dan Imam Syafi'i juga kadang berbeda pendapat. Namun, hal ini mereka saling menghargai, tidak saling menghina dan tidak saling mengejek. Sebagai contoh perbedaannya nih, soal bagaimana rizki datang kepada manusia. Kalau Imam Maliki berpendapat bahwasanya rizki itu akan datang sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya rizki dari Allah itu akan datang ketika ada ikhtiar dari manusia. Sehingga pada suatu hari nih, Imam Syafi'i membantu petani anggur. Sehabis membantu petani anggur, Imam Syafi'i diberi sedikit hasil dari anggur tadi. Kemudian sambil senyum-senyum, Imam Syafi'i ini pun berniat untuk mendialogkan bahwasanya ini loh bukti nyata bahwasanya setelah kita berikhtiar kita akan mendapatkan rizki. Kemudian anggur itu pun dibawa kepada Imam Maliki. Imam Maliki, ini saya habis ikhtiar nih. Saya sih awalnya tidak meminta imbalan. Saya telah membantu seorang petani anggur dan saya sekarang diberi rezeki berupa anggur. Ini adalah buktinya bahwasanya saya ada ikhtiar membantu dan saya sekarang mendapatkan rezeki anggur. Tidak seperti Anda sekarang duduk saja maka Anda tidak mendapatkan anggur. Kemudian Imam Syafi'i ini pun membagikan sedikit anggurnya kepada gurunya. Nih saya bagi sedikit ya anggurnya kepada sang guru. Dan Imam Maliki pun sambil tersenyum mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ya Allah. Meskipun saya duduk manis di sini, saya mengajarkan ilmu kepada murid-murid saya di sini tanpa saya susah payah
berpanas-panasan membantu petani anggur, nyatanya toh saya bisa memakan anggur langsung tanpa berpanas-panasan, tanpa ikhtiar. Artinya saya diberi anggur oleh murid saya. Itu murid saya sebagai wasilah bahwa rezeki ini datangnya dari Allah. Ketika itu pun mereka berdua langsung tertawa bersama karena masing-masing masih kekeh nih pada pendapatnya tentang mendapat rizki. Mungkin itu video kali ini. Ingat, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan like dan tulis di kolom komentar request cerita yang Anda inginkan. Wassalamualaikum.